Ada sibuk kan. Saya nyetel itu. Wow. Kaset ambil buang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kangen Tabon Podcast. Nah, kali ini podcast malam ini spesial sekali. Kita berada di Lesehan Fortuna. Nah, Lesehan Fortuna itu di mana, guys? Lesehan Fortuna itu di Jawa Timur, di bawah Gunung Lawu, ya. Oh iya. Ini ada 500 penonton yang ada di belakang kamera. Senang sekali. Nah, narasumber malam ini dari seniman-seniman Ngawi. Nah, episode selanjutnya ada seniman dari Cikarang, jauh sekali ya. Yeah. Yang sekarang dari Ngawi asli. Yang pertama Bapak Sakuri. Yang kedua Pak Sigit. Pak Sigit ini juga owner dari Fortuna, Lesehan Fortuna ini ya. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, Iya. banyak sih sebetulnya yang ingin kami tanyakan. tanyakan. Cuman berhubung waktunya nanti juga Memungkinkan. nggak memungkinkan kalau terlalu banyak ya, nanti kita ngobrolnya yang santai-santai aja. Yang pokok-pokoknya. Iya, aja. pokok-pokok aja. Yang pertama, sebelum kita ngobrol panjang, mungkin perkenalan dulu dari Mas Sigit. Ya, terima kasih. Nama saya Sigit Purwoko. Pekerjaan utama belajar dari hobi saja. Sekarang sebagai ya boleh dikatakan seniman kampung. Iya. Tapi alhamdulillah yang penting rezeki lancar. Kebetulan istri saya punya sampingan yaitu Lesehan Fortuna yang bertempat di Desa Ngrendeng, Kecamatan Mesine, Kabupaten Ngawi. Wih, mampir. Ya. Oke. Arah wisata Kebun Teh Jamus, nanti yang ingin wisata ke Kebun Teh Jamus, Gunung Lawu bisa Ya. mampir di Lesehan Fortuna. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Selanjutnya? Sakuri, Iya. silakan dulu. Terima kasih. Saya dikasih nama orang tua Sakuri. Itu berawal dari kelahiran dulu. Ternyata tak telusuri ibu waktu melahirkan bulan puasa. Bulan satu. Oh. Kenapa Pak Sakuri? Kenapa kok dinamakan Pak Sakuri? Lah itu syukur. Oh. Pertanda syukur pada Allah Subhanahu wa Dari kata syukur. Dari Pak kata Sakuri. syukur, ya. Saya itu ingat dulu itu Pak Sakuri pertama ke rumah saya. Iya. Jadi gini ya, Pi. Ini tuh beliau berdua ini muridnya Bapak, Pi. Iya. Oh, ini jebolan dari sanggarnya di Togok ya? Iya. Betul. Itu Jadi begitu saya dengar dia. Pak Sakuri, saya Ya. nama kok aneh dingin ya. Aneh, iya. Nah, saya itu ngasih nama jenengan nama sendiri loh, Pak. Pak Sakurting. Sakurting. Iya. Itu saya banyak Tapi postingan itu nanti. Sakurting. Ya. Karena di film India itu ada namanya Sakurting. Ya itu sakura. Ah, iya, Pak. Biasa kalau di India itu ada tuan takur gitu. Iya. Itu tuan tanah itu. Nah, itu Makanya terbukti. Pak Sakur sekarang jadi tuan Tuan tanah. Terbukti alhamdulillah. Tapi bukan tuan takuri. Bukan, itu bukan tanah. Nakuri. Tapi alhamdulillah barokah dari doa-doa teman-teman sekalian. Alhamdulillah profesi utamanya adalah tukang jam di perempatan Ngerambi. Oh. Satu-satunya tukang jam di perapatan Ngerambi barat lampu merah itu yaitu saya. Dan perjuangan saya dari tukang jam itu mulai tahun 1996. Jadi sampai sekarang sudah 27 tahun. Oh, sangat berpengalaman. Keren. Wah, sudah. Iya. Tukang jam yang sudah profesional 20 tahun ya. 27 27 tahun. 27 Kira-kira tahun. bisa memutar jam kembali. Dibalik. Sangat memutar bisa waktu. sekali. Oh. Memutar Yang waktu. iya, yang miskin jadi kaya bisa kok. Asalkan Ya, ya, ikhtiar. sederhana. Iya, asalkan Nyala ikhtiar. enggak selamat. Asalkan ikhtiar. Yang saya maksud satu contoh, saya kan sudah tua. Iya. Diputar kembali jadi muda. Ah, mujar. Orang muda ini muda. Orang muda ini malah muda. Iya. Itu yang pertama, itu perjuangan saya memang itulah profesi, dan profesi itu pun
kira-kira nggak bisa diwariskan kali ya. Tapi alhamdulillah. Terus ke berikutnya tahun 2008 kita bersama-sama suka dan duka di rumahnya Eyang di Togok. Ya. Nah, itu guru seniman Jawa Timur yang paling senior satu Jawa Timur khususnya. Anak buahnya banyak sekali, bahkan ratusan anak didiknya sekarang sudah jaya semuanya. Salah satu di antaranya Mas Sigit dan juga teman-teman yang lain. Itu semua. Terima kasih teman-teman sekian ya. Dari saya sekali lagi saya dikasih nama orang tua Sakuri, kelahiran tahun 1974 dan profesi tahun 1996 sebagai tukang jam dan 1908 atau 2008 berprofesi sebagai MC ikut teman-temannya. Itu sekedar pekerjaan ekstra. Nah, ya utamanya tetap juga di perapatan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Kak. Mas Sigit nih. Ya. Mas Sigit itu kayaknya jadi seniman lebih senior ya daripada Pak Sakurdi Oh, ya. jauh. Ya, alhamdulillah. Sekali. Dari tahun berapa itu Mas Sigit? Semua berkat didikan sanggar Pak Togok, Pak saya, Pak Togok juga. Itu semenjak saya kelas 4-5 SD sudah ada ekstrakurikuler, istilahnya kalau zaman sekarang itu diadakan tari, ekstra tari. Gurunya juga Pak Togok itu. Berapa kira-kira? Itu sekitar berarti sekitar 80 Tahun 80. Hebat. 80-an. Iya, 80-an. Hebat. Kelas 5 SD sampai kelas 6 itu sudah mulai menari dari panggung ke panggung. Nah, makanya sekarang luar biasa. Bahkan ekstranya Kalau saja. dulu, ya. Itu seni tari itu bisa dikembangkan setiap saat. Ada peringatan hari-hari besar. Ada 17 Agustus misalnya kesaktian Pancasila, Wah, itu. Maulud Nabi dan lain sebagainya, selalu ada panggung gembira. Dan selalu ditampilkan tari-tari kreasi, tari-tari Jawa dari anak-anak seperti saya waktu SD. Itu beranjak ke SMP. Tahun 85 berarti saya belum lahir itu. Ya. Belum ya? Tahun 84 itu mulai ada resepsi pernikahan. Saya sudah mulai jadi cucuk lampah atau manggolo yuda. Oke. Tapi waktu itu orang punya hajat nggak seperti sekarang. Orang-orang tertentu saja, kalangan menengah ke atas yang pakai cucuk lampah atau manggolo yuda itu. Kalau sekarang kan sudah memasyarakat semuanya. Terus ini Mas Sigit, awal mulanya di Sanggar di Togok itu kan penari ya? Iya. Penari. Terus kenapa beralih ke MC? Ya. Karena menyadari usia semakin tua itu kalau penari kan diwajibkan ya cek bagus lah istilahnya. Rupa cek bagus cek tanam lah. Wes tua kan sudah tidak pantas lagi. Makanya beralih profesi untuk menjadi pambiworo atau MC. Maaf sebentar. Ini di Lesehan Fortuna ini menyediakan minuman apa tidak? Saya ngelak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Wah ini yang panas. Terima kasih, Kakak. Mbak pesen apa Mbak? Jus jambu ada nanas. Jus nanas. Ya. Ini jus nanas spesial ya. Pak siapa? Ya, saya kan yang punya. Oh iya, berarti gak usah. Itu bayar lah kowe. Aku cukup. Walah ini hangat lagi saja. Kurang ada gitu. Oh, sudah nanti saya ambil sendiri aja. Monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jan. Cantik sekali ya. Cantik sekali ya. Cantik Ini apa? kerutan dari mana itu? Enak Itu dimakan. nemu kemarin di pinggir saya. Oh, Kesini. Oh, kembali. Ya. Terima kasih. Iklan dulu. Oke, saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Perjalanan karir sebagai Pambiworo. orang seni Pambiworo itu diawali setelah saya SMA. Mohon maaf, ini SMA saya di Semayang Rambi. Kelas 2 saya pindah ke Malang. Lanjut ke sana. Sempat di Malang. Sempat di Malang itu Kota dingin ya, Kak ya? Ya. lulus kerja di Surabaya. Karena waktu jadi jadi cucuk lampang itu kan tiap hari saya juga mendengarkan itu Bapak
Iya. Iya, Pak Dito kok. Wah, itu jadi MC. Jadi waktu di sana kebetulan saya kos itu ada seorang perias. Nah, Kesempatan. perias suatu saat itu adiknya jadi manten. Wah, kesempatan. Kan saya juga usul Gimana kalau di acara nih Bu, seperti di tempat saya. Akhirnya pertama kali saya jadi pambiar itu di Surabaya. Tahun berapa itu, Mas? Kalau tidak salah sekitar setelah itu 2009, sekitar 2008 2009. Oh, berarti tapi sebelum jadi MC itu sempat jadi cucuk lampah atau penari? Ya, penari cucuk lampah, Oh. MC. Seiring berjalan waktu kisaran tahun 2000 berapa waktu mulai ada campur sari. Saya juga terjun di campur sari sampai sekarang. Jadi 2010. sampai sekarang Ya. Pak Ya, Biworo MC manten juga MC campur sari. Ah, pertanyaan selanjutnya nih. Iya, di mana? Sama-sama murid dari Pak Dito. Iya. Pernah nggak ada apa namanya suka dukanya apa kalau diajari Pak Dito itu enak enggaknya galak enggak Nah, Ya. pengalamannya itu loh, pengalamannya dimarahin nggak? banyak. Pernah dimarahin sama Dimarahin ditogok nggak? Ya, sangat Bisa. banyak pengalaman suka dan duka. Untuk bapak saya Pak Togok itu kalau memberi suatu aran atau pelajaran itu mudah diterima. Soalnya ada saat-saat tertentu itu sambil guyon. Iya. Tapi kadang satu saat itu juga keras. Pernah saya ditendang misalnya waktu menari ya. ya Kuda-kuda gimana yang betul. Nah, tapi kan begini. Dulu saya begini, tendang ini plak. Wah. Contoh itu. jelas ya Itu dari bapak. Karena saya cara belajar kan masih semangat. Karena juga dari ibu. Pagi-pagi saya dulu belum ada CD atau flash disk ya. Masih kaset itu. Kaset pita itu. Teman. Waktu ibu masak, saya ada sibuk kan. Saya nyetel itu. Wow. Kaset ambil buang ke sana. Karena memorinya jelek. Itu suatu pengalaman yang paling berharga. Iya, iya. Dulu itu waktu belajar di Sanggare di Togok Ya. itu Mas Sigit itu nginep di sana atau ngelaju atau gimana dulu? Iya, tiap malam minggu biasanya saya tidur di sana. Itu waktu SD. Jadi SMP. Setelah SMP kelas 3 saya di sana sampai semea kelas 2 itu tetap di sana terus. Malah saya jarang-jarang pulang ke rumah saya sendiri sih. Jadi suka dukanya seperti itu. Jadi waktu itu zaman juga masih susah. Bapak Togok ini sebagai PNS juga gaji kan zaman itu pas-pasan saja, tidak ada sertifikasi dan sebagainya. Jadi untuk lauk pauk kadang juga bawa dari sini. Kalau malam itu nyuluh telur, nyetrem ikan, itu kegiatan yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Terus ini Mas, seiring dengan perjalanan waktu itu pasti nanti akan menemui yang namanya titik jenuh. Nah, untuk mengelola pada saat jenengan itu mengalami titik jenuh itu seperti apa? Misalnya di suatu ketika niku Mas Sigit, kok aku meng ya jadi seniman. Meng itu males ya jadi seniman. Nah, itu untuk membangkitkan semangat biar keluar dari zona di titik jenuh itu seperti apa? Pernah nggak ada? Pernah. Seiring usia itu kan kejenuhan itu pasti ada. Namun gini, kembali pertama untuk generasi sekarang juga jarang yang meminati seni-seni Jawa. Jadi saya selain juga ada yang berminat saya ajarin juga seperti Bapak waktu dulu. Itu saya punya motivasi bahwa saya seni Jawa ini harus dipertahankan. Biar bagaimanapun terus berkembang. Pertama itu, kedua misi saya setelah usia makin tua ini kan untuk mencari hiburan juga. Orangnya kalau senang terus itu semua penyakit keluhan-keluhan Betul. ya. Satu contoh
real saja untuk saat ini semakin tua saya punya keluhan ya. Pasti. Kemarin ada asam lambung atau radang usus ya. Hmm. Itu kalau di rumah keluhan saja, sing weteng rapi enak dan sebagainya. Tapi setelah manggung kerja, hilang keluhan itu hilang. Senang ya. Nah, itu juga menjadi satu motivasi bahwa misalnya dunia seni itu sangat Nyenengi. menyenangkan. Nah, Pak Sakurti nih. Oh iya. Pak Sakurti pertanyaannya Gimana? sama. Gimana Kak? Jadi muridnya Bapak Iya. atau Pak Detoguk itu suka dukanya apa tuh Pak? Suka dukanya ya. Untuk suka, saya senang sekali Ibu dengan bersusah payah untuk mendidik saya, apalagi Bapak yang sudah bersusah payah mendidik saya. Karena apa? Saya bangkitnya itu bukan dari seniman, dari anak pondok. Oh. Makanya untuk sonisasi do re mi fa sol hitungan 1 2 3 4 5 sampai Nggak ada di 8 pondok. itu tidak ada sama sekali. Adanya kol-kolan. Iya ya. Adanya Adanya kol-kolan ya, Pak. adanya tajwid, adanya makor itu, adanya gini dan masak sendiri semuanya. Tidak ada yang masuk di situ. Iya. Makanya dengan kesabaran Detogok luar biasa. Saya walaupun bodoh ternyata yo payu. Alhamdulillah. Nah, Iya. ternyata itulah bagusnya Eyang Detogok mendidik dengan anak dengan kesabarannya, dengan kejeliannya. Ini tak kasih di mana, ini tak kasih di mana. Itu karena saya dari dasarnya itu nol besar. Apalagi kok nembangan nggak tahu sama sekali. Iya. Wong roh penyanyi wae saat itu aja. Makanya ya itulah ternyata hikmah daripada dunia hiburan. Setelah dari pesantren ke tukang jam di perempatan Kerambi dan lain-lain, terus masuk ke Padepokan Detogok, alhamdulillah hati saya sudah juga fresh, agama masuk, seni juga masuk. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Itulah. Keren itu kata-katanya. Keren. Gitu. Makanya kedua-duanya harus seiring dan sejalan. Betul. Agama siap, untuk seniman siap. Jadi saya juga amor ustadz, amor santri, amor siapapun, Amor amor Pak Camat seniman. dan siapapun, insya Allah saya siap di mana saja. Wah, keren ya. Berarti Kelebihannya muridnya itu. Pak Detogok itu semua kalangan masuk. Masuk. Banyak. Dari ustaz, Dari ustadz, dari kriminal. lengkap. Lengkap, itulah Detogok. Kelebihannya Detogok. Ada lagi tuh nanti. Ada tuh golongan Ada yang lain. lebih. Alhamdulillah. Saya lagi mau loh Mas. Iya. Bahkan saya waktu belajar di baru-barunya belajar di Padepokan Detogok itu ya, dicepai musola kon ngimami traweh sak Wah, rampunge. oh, sampai Iya. Jo. Iya, itu Tahun benar. pinten itu? Itu tahun 2010. Oh, saya udah nggak di rumah. 2010 saya ditatar. Kamu harus menjadi imam taraweh sak rampungnya, bahkan baca Fatihah satu napas harus selesai. Masya Allah. Wah, itu Bapak kelebihan. gitu syaratnya? Iya. Kamu harus Fatihah satu nafas, surat pendek satu nafas. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Dikasih teori-teori, bahkan sampai belajarnya nembang itu aja di WC disuruh belajar. Itulah kelebihan daripada Ustadz kita, Eyang kita, Detogok dan juga Bu Ibu Rati. Keren. Itu Saya bangga sekali ya dengan orang tua seperti sangat itu. harus dibanggakan, itulah Padepokan Baron. Nah, untuk dukanya saya sering menangis Dimarahi loh. karena goblok. Gak tahu apa-apa. Nggak boleh gitu, adik-adik. Karena goblok. Pelok bos Rendro. Gak pusing. Pelok apa selindro? Gak tahu. Itulah dukanya. Saya sering menangis, ya Allah, di mana saya bisa mengikuti arahan-arahan dari Eyang Detogok, di mana ya Allah, ternyata Allah buka pintu. Jika ada kemampuan pasti ada jalan. Gitu. Terus gini, Gimana Kak? Pak Iya. Sigit sama Pak Sakuri, Iya, untuk saat-saat ini iya, itu kan zamannya atau eranya kan era milenial. iya. Bahkan di era milenial ini banyak kalangan-kalangan milenial yang memang seperti yang disampaikan Mas Sigit tadi,
kurang minat lah terkait dengan budaya, kemudian seni Jawa. Nah, untuk mengantisipasi agar ke depan itu Generasi muda. generasi milenial itu nanti tetap nguri-nguri budaya Jawa. Itu ada kiat-kiat nggak? Ya. Saya juga pernah bahkan sering ya status di Facebook yang ingin kerja cepat, kerja enak, datang ke saya. Oh, iklannya gitu ya? Iya, belajar singkat bisa langsung kerja. Jadi MC. Iya. Tanpa modal. Kerja, langsung bayaran tanpa modal. Tanpa modal. Kerjanya enak, dandannya bagus, teko kayak rokok, kasih makan, pulang kasih amplop. Awaran wong ayu-ayu. Itulah Nah, itu salah sikapnya satu seniman. yang untuk menarik yang muda-muda. Contoh-contoh di campur sari ada anak joget payung, joget Jawa bagus. Wah, Tarik. latihan nyucuk latihan nyucuk. Oh, malah mendapatkan Iya, itu ya. ada orang muda Bibit-bibit gitu ya. bisa nembang. Misalnya bawa penamen, dadi MC manten. Jadi pambioro ya, gelem ora Iya. nanggonku belajar. Nah, berarti Mas Sigit ini juga buka kursus penerusnya Detogo gitu ya? Iya. Ya, alhamdulillah Teruskan. banyak juga yang Alhamdulillah. Berarti kan turun temurun. Jadi kalau sekolahannya Bapak itu ada yang meneruskan. Ada. Murid-muridnya pada berjuang meneruskan. Terus ini Mas Sigit, untuk pakem untuk MC Dalang Manten itu kan kalau urutannya kan panjang, bahkan durasinya bisa sampai berjam-jam. Kadang-kadang orang itu jenuh karena terlalu lama durasinya. Nah, kira-kira bisa nggak itu disiasati agar durasinya itu dipersingkat, tapi secara urut-urutan cara pakem pakemnya Tidak itu merubah. merubah pakemnya itu bisa nggak itu Mas Sigit? Memang sekarang itu tuntutan seperti itu Mas. Jadi untuk sekarang lain dengan dulu. Iya. Zaman dulu itu resepsi sampai habis sih tamu masih full, nggak ada satupun yang pulang bahwa 2,5 sampai 3 jam tamu tetap tenang. Masih full. Kalau sekarang itu dituntut jam 12 waktu Harus sholat zuhur rampung. harus selesai. Disitulah sebetulnya keluhan para pambiworo itu terletaknya di situ. Jadi kita untuk istilahnya ngetoknya kaseten ya. Berekspresi gitu ya. Kita harus Terbatas ya. mengingat durasi waktu. Misalnya mulai jam 10 atau setengah 10 sampai jam setengah 12 jam 12 kan cuma dikasih waktu 2 jam. Dan karena kadang acaranya sangat padat. Jadi kita dituntut untuk bagaimana memanage waktu biar tepat waktu sesuai permintaan panitia itu nanti bisa selesai. Tapi itu tidak merubah pakemnya itu. Tidak merubah, jangan merubah pakem. Untuk anak didik dari Padepokan Pak Togo Sanggerjo itu alhamdulillah itu saya turunkan kepada anak buah saya juga demikian. Jadi pakem ini jangan sampai dirubah. Dan saya sangat prihatin untuk sekarang ya, terutama wilayah-wilayah di luar sini, wilayah di luar Ngawi Barat. Ada mua muda, MUA ya. Perhiasan tembungnya saiki MUA. Kadang sakar PDW nggak mau manut pakem. konsultasi sama MC. Jadi kadang ini ya membuat miskomunikasi. kita sebetulnya prihatin untuk waktu-waktu ini. Nah ini kalau di daerah saya nih, di Jogja. Kalau di Jogja itu saat ini kan sudah ada ini dari Dinas Kebudayaan itu mengadakan pelatihan untuk perias-perias agar kembali lagi ke pakemnya. Keluar jalur lah. Nggak keluar jalur dari pakemnya. Itu memang ada fasilitas dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk meluruskan lagi budaya-budaya dan kesenian yang dulunya itu banyak yang kepotong-potong. Iya. Banyak yang kepotong itu sekarang di sama Pi. Jadi di sana itu ada harpi. Ya. Di sini juga ada harpi. Ya. Nah kebetulan Bapak dulu jadi ketua harpi ya. Pernah jadi ketua harpi. Nah di Gunung Kidul itu juga ada harpi yang bikin pelatihan kayak gitu. Ada. Ini alhamdulillah saya juga mendirikan arisan sendiri di bawah harpi ya.
itu namanya Raos Manunggal. Beranggotakan 80 perias dari wilayah Magetan dan Nanging. Itu seringkali juga saya memberikan wawasan seperti itu. Jadi kesempatan untuk memberikan wawasan kepada para perias, terutama perias muda, agar tidak meninggalkan pakem. Betul. Gitu. Jadi pakem yang betul itu tetap harus diikuti, Iya. gak sakarepe dhewe. Betul. Terus untuk di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ngawi ini, ada peran dari pemerintah tidak terkait dengan untuk meluruskan kebudayaan ataupun kesenian-kesenian yang saat ini mungkin sudah ada akulturasi budaya itu, ada fasilitas nggak dari pemerintah? Ya, itu yang saya terlibat itu dari Dispora ya, itu terutama dari seniman musik Ngawi saya terlibat. Tapi untuk Pambiyawara itu begitu terkoordinir. Yang ada kan Harpi itu untuk pria. Jadi ya lewat Harpi yang resmi itu nanti pernah atau sering kali saya sebagai narasumber juga pernah diambil grup arisan perhiasan jadi narasumber materinya apa, siraman atau materi kerudungan atau materi apa. Satu kesempatan juga, dan buat melestarikan budaya ini saya juga istilahnya orang motor duiten ya. Kalau ada yang mau itu kan minta saya jadi narasumber, monggo. Bukan berarti saya itu pinter, enggak. Istilahnya sambil tukar kawruh. Tukar kawruh gitu saja. Betul. Berbagi ilmu ya. Nah, berbagi ilmu, nanti yang saya sampaikan yang bagus bisa dipakai, atau yang kurang bisa dikritik, bagaimana biar budaya ini tetap lestari, jalan tetap lestari. Betul sekali. Pak Sakuri. Iya, terima kasih. Pak Sakuri ini saya tanya. Gimana? Pernah nggak pas tanggapan? Iya. Terus udah siap gitu ya? Iya. Batalin itu pernah nggak sih Pak? Sangat pernah sering sekali. Angkel ya Pak? Rasa mau mangkel. Untungnya saya masih ada cadangan pekerjaan. Kalau tidak, berarti sangat sakit. Persiapan, dandan, tiwas dandan ada budak. Wah, gitu. Kurang 1 minggu job dibatalkan. Rasanya sakit, tapi apabila yang mungkin itu bukan kehendak dari perias atau kehendak dari siapa-siapa, kan langkah-langkah kita itu kan adanya kalau bisa kan ada yang terbaik, karena yaitu budidaya manusia datang sampurna. Apalagi kalau kita lakukan seperti itu pun juga tidak kehendak perias, itu pun juga tidak kehendak kita, karena kita betul. Nek wis ana rezekine yo, ora nang ngendi-ngendi. Ora nang. Nek pancen durung jatahmu serasa susu tetap golek iawak. Sekalian berdakwah ini. Sekali. Betul. Karena apa, hidup ini kita sekedar menjalankan. Ada ya itu tuntunan-tuntunan yang ada. Karena kita itu produknya Allah Ta'ala. Nah, buku petunjuknya itu ya Quran. Kalau kita manut Quran, aduh hati ini enak sekali. Ya. Sama dengan produk sepeda motor pasti ada petunjuk pemakaian. Sama dengan kipas angin pasti ada petunjuk pemakaian. Karena kita ini produknya Allah, petunjuk dan pemakaiannya lewat jalur Al-Quran. Maka dari itu, dengan saya sudah bilang tadi, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Hebatnya agama. Makanya jangan sekali-kali cara melirwarkan agama. Melerwakannya apa? Melerwakan apa? Melerwakan kira melewatkan. Maka dari itu, ya alhamdulillah lah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.
Siap. Seni juga menunjukkan kehebatannya di mana, agama juga menunjukkan kehebatannya agamanya di mana, itu semuanya kalau seiring sejalan insya Allah semuanya bagus. Keren. Keren. Satu pertanyaan dari saya boleh bukan? Boleh. Oh ya. Boleh. Gimana? Mas Anggur selain MC mantan antar Pambero kan juga MC Campur Sari. Yes. Ya. Oh, jam campur sari juga. Iya. Heeh. Bahkan di Campur Sari kan identik Dengan wanita-wanita. enggak. Lah apa? Kadang ada Mira. Oh, Itu Oh. Mas Anggur Ngicipin mboten? untuk mensiasati. Nah, itu gini. Caranya mudah. Sebenarnya kita itu tinggal mensiasati. Kalau kita ingin tidak tergiur dari hal-hal yang negatif termasuk miras, karena kalau seorang MC atau pembiora atau pengatur acara sudah tertegak air miras, itu pasti dia tidak kajian kok. Gitu ya? Iya. Tertampar masih kita tampar. Selain merah, dia nanti kurang diare. Muter. Tahu ya? Pertanyaanmu yang salah. Pertanyaanmu yang salah. Bunuh diri. nanti ada lagi. Sekarang begini, untuk mensiasati itu semua, Iya. nah kita kan ada bahasa unggah-ungguh. Nggih. Nah, caranya menolak mereka yang sudah beranggasan itu. Heeh. Matur suwun nggih masjid, monggo. Panggilan jadi. Subhanallah uji. Ini ada juga, ini kan untuk kemiran. Iya. Untuk yang lain pernah dia. Nah, itu kenapa tertipu? Apa? Juga sama-sama di Iya. ada bawaikan. Ikan kelinci ini Pak. Kan masih tak. Kelinci. Bener kelinci. Iya. Kelinci balap. Iya Pak Rasan. Mau Kelinci kali belen. terakhir teman-teman. Mboten dosa Pak Ustaz. Karena gini, agama menyarankan kalau kita tidak tahu sudah terlepas dari dosa. Dan itu kan kok makan itu, yang benar-benar puasa itu perintah Allah saja. Kalau kita lupa lepas dari dosa. Iya. Berarti gak dosa itu. Sesuk ngono ya. Enak Pak. Enak Pak. Nah, itu didikan alam goib dan didikan setan. Karena manusia itu tidak lepas dari setan dan tidak lepas dari malaikat. Setan ngono ya. Bilang setan kan muncul ke Iya. Yang kesini tuh banyak nih. Yang kesini tuh banyak nih. Tampang-tampang ada itu. Tampang ada itu kurang meyakinkan kalau ada itu manusia gitu. Nah ini makanya harus kita ya. Yang sempat. Pernah nggak berantem sama muridnya bapak gitu? Terus Oh, akhirnya dilerai sama bapak, apa diultimatum, apa dihukum sama bapak itu pernah Oh, nggak ada? kalau gitu, masalah-masalah itu, saya sebagai pribadi yang bodoh dan tidak tahu dan sudah dididik sama ustadz, dimarahi ustadz atau dimarahi guru itu adalah dulu. Jadi penyedap. Nah, apakah harus sakit? Oh, tidak. Bahkan saya harus senang. Karena belajar itu adalah mencari kesalahan. Nah, untuk apa belajar kalau tidak salah? Kan tidak ada artinya. Nah, itulah kelebihannya ditotok sama Bu Pratik. Sabar mendidik, walaupun apapun saya dengan senang hati dan saya dengan gembira. Apapun alasannya, kalau semua pelajaran dan pendidikan kalau diterima dengan senang, semuanya akan masuk dan menjadi barokah. Dan karena apa? Seorang guru memberi saran kepada murid, seorang guru memberi pelajaran kepada murid, pasti dengan karena kecintaannya dan karena ketulusannya bisa menjadi ilmu yang bakmal. Ternyata setelah sekian lama perjalanannya bisa saya rasakan. Bisa jadi tukang jam, bisa jadi tukang ngaji, bisa Umar Ustad, bisa Amar wong mendem. Rono menang. Itu tukang mendung ini.
Sampai nomor banci pun siap. Oh, dulu iki. Oh ya ya ya. Terakhir ini Mas. Terakhir. Terakhir ya. Kira-kira pesan-pesan apa untuk kaum milenial ini Ya. agar tetap mau melestarikan tradisi dan budaya-budaya yang sudah nggak diminati kaum milenial ini, karena saat ini kan banyak media sosial yang kebanyakan kaum milenial itu cuman goyang-goyang TikTok dan sebagainya itu. Untuk mengalihkan itu kira-kira apa itu Mas? Kiat-kiat. Ada nggak kiat-kiatnya? Untuk mensiasati hal seperti itu, kita sebagai orang seni juga harus kreatif juga. Kreatif dalam arti kita juga tidak monoton. Selain pakem tadi, kita juga harus ada menampilkan satu hal yang bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Satu contoh untuk lampah ya, itu bisa dengan kreasi. Jadi ada inovasi untuk menyesuaikan era itu ya, Mas? Zaman. Menyesuaikan era zaman. Maunya pasar zaman sekarang gimana? Nah Kita itu juga bisa mengikuti. itu Mas. Karena seorang seniman itu memang dituntut untuk kreativitasnya, untuk inovasinya terkait untuk mengikuti era atau perkembangan zaman itu. Nah, sedangkan banyak seniman-seniman itu yang wis ngerti ku nek budaya Jawa ki ya ngene iki. Nah, sedangkan orang-orang atau mungkin ya di era-era saya seperti milenial saya ini kadang-kadang juga sebetulnya ada keinginan untuk belajar ke situ, tapi karena menurut kaum atau kaum milenial kok terlalu sulit, sebetulnya ada langkah yang lebih sederhana tidak. Dan karena untuk inovasi itu kan butuh istilahnya paling tidak sebagai senior itu harus tahu kondisi saat ini seperti apa. Dan untuk menyesuaikan itu kan nggak mudah. Apalagi kebanyakan itu untuk yang senior itu udah istilahnya gaptek nih. Iya. Gaptek. Nah, sedangkan untuk saat ini kan sudah eranya kan era digital. Nah, itu untuk penyesuaiannya itu seperti apa, Mas? Iya. Menyiasati perkembangan zaman juga, terutama sudah saya depan tadi. Jadi dalam satu acara pakem ya ketekel. Pakem itu kan era nenek moyang, peninggalan dari para pujangga dan zaman kerajaan juga itu tetap kita utamakan. Untuk mensiasati perkembangan zaman kita sekali lagi juga itu tadi harus bisa mengikuti, misalnya dalam satu acara tren-trennya juga mengeluarkan misalnya lagu-lagu anak. Betul. Sudah harus mengikuti. Nah, Itu yang pertama. Untuk teknologi biasanya ya seperti saya Pak Zul nggak ketinggalan banget lah, walaupun terbatas ya. Jadi juga sering upload di betul. Mau nggak mau ya harus tahu, harus bisa ya. harus belajar, mau nggak mau harus belajar. TikTokan, ya, Instagram ya gitu. Iya. Sering juga biar mereka itu tahu, juga sering saya kasih motivasi misalnya dalam satu manggung itu loh sendiri. Ternyata kalau bisa kami juga bisa menghidupi. Gitu. Dan untuk terakhir dari saya yang saya ingat dari guru saya, dari Pak Juan, Pak Dr. Sandriso, itu hanya satu yang penting. Jadi kalau mendidik seseorang itu sing becik tinulato, sing ala singgir ana. Jadi yang baik ikutilah, yang jelek tinggalkanlah. Keren. Ya, ternyata nggak terasa ya. Waktunya udah habis. Cepet sekali. Pengennya sih masih ngobrol panjang lebar, ya. Tapi takut durasinya kepanjangan. Nah, terima kasih sekali untuk Pak Sakurting. Enaknya ngomong Pak Sakurting. Terserah panggil apa saja saya itu siap. Iya.
nggak menyakiti hati. Betul. Itu Kebanggaan. itu yang India itu ya. Iya. India itu yang Indonesia Pak Sakuri, yang India Pak Sakurting. Pak Sakurting, Mas Sigit, terima kasih. Sukses selalu, panjang umur, lancar rezekinya, jobnya makin banyak. Semoga nanti dapat murid-murid di bawahnya yang semakin banyak dan pemuda-pemuda Jawa Timur jadi seniman seniwati yang baik-baik, bagus-bagus juga. kreatif dan inovatif. Nah, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.